Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tertia Azhara dengan NIM belakang 120 dan rekan saya. Saya Alia Kurniawati dengan NIM belakang 138. Saya Maya Andriastuti dengan NIM belakang 119. Saya Rizky Ramlan Fibrianti dengan NIM belakang 115. Saya Diva Puspita dengan NIM belakang 118. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita ingin merepresentasikan hasil tugas kita dan selamat menonton. Dadah. Halo Mas, boleh perkenalkan diri dan dari prodi apa dan fakultas apa? Nama saya Rasus Brilian dari Fakultas FISIP, angkatan saya 2021. Saya Arta Garda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis, angkatan 21. Nama saya Nadia Ayu dari Prodi Administrasi Negara. Saya angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Josi Dunur Malasari dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris, angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Koni dari Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Sastra Inggris angkatan 23. Nama aku Nita dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nama saya Kevin Andika Giordani dari Fakultas Teknik Industri. Masih? Nama saya Alvin dari Fakultas Teknik Manufaktur. Peran agama itu sangat penting ya, karena membuat kita bisa mempunyai karakter lah di kampus, apalagi banyak perbedaan lah di kampus ini, jadi bisa buat kita saling toleransi. Setelah itu memberikan sifat-sifat atau mempelajari sifat-sifat yang lebih seperti disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Kurang lebihnya saya sama seperti teman saya, karena peran agama bagi mahasiswa itu sangat penting ya. Toleransi antar umat dan buat kedisiplinan mahasiswa juga. Agama itu penting banget sih, karena jadi pedoman hidup, nilai-nilai kayak jujur, tanggung jawab, saling menghargai. Menurut saya peran agama itu sangat penting ya, kayak kan agama itu ngajarin jujur, terus nggak berbohong, terus menumbuhkan kesadaran spiritual kita sebagai mahasiswa, terus kita jadi tangguh gitu loh, nggak kayak tiba-tiba kayak lagi capek kuliah terus kita tiba-tiba maaf ya pengen ngakhirin hidup gitu kan, itu diajarin dalam agama. Sangat penting, kita kan banyak agama yang ada di Indonesia, jadi itu kita bisa saling menghargai satu sama lain, juga tidak saling menghina, kita juga tidak ada krisis identitas. Menurut aku peran agama itu sangat penting ya, karena untuk pedoman kita, terus juga untuk sebuah keamanan gitu loh. Jadi kayak kita tuh ada batasnya gitu karena peran agama tersebut. Sangat penting buat pendoman hidup. Setuju sih, karena sangat penting untuk membuat karakter mahasiswa yang lebih baik. Tentu ada yang saya terapin di kampus ini, contoh agama yang konkret, yaitu kalau misal waktunya sholat, saya sholat. Kalau misalnya puasa, saya tetap puasa, jadi saya nggak bakal tergoda sama teman-teman saya yang lain. Kalau saya sendiri, contoh konkretnya itu di kedisiplinan, di perkuliahan, tidak bolos, terus ya paling sama sih. Kalau urusan agama kurang lebih sama. Kayak aku jujur aja sih, berusaha jujur untuk kayak ujian-ujian gitu, nggak mencontek, terus kayak datang ke kampus nggak pernah telat, terus nggak pernah nunda-nunda tugas gitu. Tidak mencontek saat ujian, berteman baik dengan siapa saja, menghormati dosen dan satu sama lain. Mungkin lebih ke jarak, jaga jarak lawan jenis ya. Jadi kayak kita tuh boleh berteman sama siapapun, tapi kalau misalkan dia itu beda lawan jenis sama kita agak jaga jarak karena nggak muhrim gitu. Bagi saya tentu ada, karena menurut saya ini saya sampaikan juga, jangan remehkan ajaran agama lah di kampus ini, karena ajaran agama itu yang membuat kita mempunyai karakter, salah satu disiplin, lalu tanggung jawab. Terus yang terakhir pesan saya untuk mahasiswa di sini, jangan tinggalkan Tuhanmu dan sholatmu. Agama itu menjadi pondasi buat kehidupan kita, karena kalau kita tidak percaya pada agama, kita tidak mempunyai pondasi di hidup kita. Itu aja sih. Jangan anggap remeh pelajaran tentang agama ya, karena bisa bantu buat kita punya prinsip jadi kuat dan jadi pribadi yang lebih baik. Apalagi kita kan lagi di masa-masa kuliah. Pendidikan agama harus terus ditanamkan agar mahasiswa bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara emosional dan spiritual. Sikap yang baik adalah fondasi utama untuk menjadi pemimpin masa depan yang bijak dan berintegritas. Kita tahu kalau misalkan ini tuh dunia kampus, jadi kayak nggak mungkin banget ya sih kita itu cinlok gitu kan. Nah tapi kayak tetap jaga jarak karena kita belum muhrim guys ya. Jadi untuk anak-anak Gen Z juga please banget kalian boleh cinlok dan segala macam tapi tetap tahu batasan. Nah, itu dia tugas pemaparan dari kelompok kita. Jangan lupa like, comment, and share.